Halo, selamat pagi. Semoga hari kita selalu diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nur Lailatul Mufidah yang nanti akan bersama kalian belajar bersama tentang materi PPKN pada kelas 9 bab 2 bagian pertama. Pada bab 2, kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif dan subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajah bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Penjajahan tidak sesuai dengan peri keadilan karena memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, juga membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Selanjutnya, memuat dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Yang kedua, alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kata merdeka berarti terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kata bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Kata berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain
yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Kata adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya dalam berbagai kehidupan. Dan kata makmur memiliki makna menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual, kebahagiaan dan batiniah. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jeripayah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Artinya, setiap warga negara wajib negara menaati hukum yang berlaku. Alinea keempat memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan rakyat. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dicantumkan rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis konstitusional Pancasila sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Demikian penjelasan pada bagian pertama PPKN kelas 9 bab kedua. Terima kasih atas atensinya. Silahkan nanti bisa kalian lihat kembali PPKN bab 2 kelas 9 pada bagian kedua. Thank you for your everything. Goodbye.